Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Pramudia dengan NIM 1905376 dari kelas Teknik Elektro 2 angkatan 2019. Di sini saya akan menampilkan materi tentang FM atau gelombang FM. Di mana video ini ditujukan untuk sebagai UAS mata kuliah Elektronika Telekomunikasi. Oke. Gelombang FM. Di sini ada definisinya. FM adalah metode untuk menyampaikan informasi melalui gelombang pembawa dengan memvariasikan frekuensi. Hal ini berbeda dengan sistem modulasi amplitudo atau AM, di mana sistem AM amplitudo dari gelombang pembawa yang bervariasi, sedangkan frekuensi tetap atau konstan. FM didefinisikan sebagai deviasi frekuensi sesaat sinyal pembawa dari frekuensi tak termodulasinya, sesuai dengan amplitudo sesaat sinyal pemodulasi. Gelombang FM memiliki panjang gelombang yang lebih pendek daripada gelombang AM, sehingga gangguan yang diakibatkan oleh penurunan daya hampir tidak berpengaruh. Selain itu, sinyal yang dikirimkan melalui gelombang FM juga mampu menggabungkan sinyal suara untuk menghasilkan suara dengan kualitas stereo. Gelombang FM juga mempunyai ciri-ciri, di antaranya yaitu 1. Modulasinya menghasilkan perubahan frekuensi. 2. Amplitudonya konstan dengan frekuensinya bervariasi. 3. Gelombang FM tidak dapat dipantulkan oleh lapisan ionosfer, yang mana menyebabkan jangkauan sinyalnya itu tidak terlalu luas. Kemudian yang keempat, karena jangkauannya tidak terlalu luas, maka gelombang FM ini lebih tahan gangguan. Kemudian yang terakhir, bandwidth-nya lebar, sehingga seperti yang kita ketahui, apabila bandwidth-nya lebar, kualitas suaranya juga baik. Oke. Kemudian ini ada bentuk gelombangnya. Ini ada modulasi frekuensinya, sistematisnya, yaitu EFM sama dengan VC sin dalam kurung omega CT plus MF sin omega MT, dimana EFM yaitu sinyal termodulasi FM, EM sinyal pemodulasi, EC sinyal pembawa, VC amplitudo maksimum sinyal pembawa, MF indeks modulasi FM, omega C frekuensi sudut sinyal pembawa dalam radian per detik. Kemudian omega M frekuensi sudut sinyal pemodulasi dalam radian per detik juga. Ini kemudian ada indeks modulasi FM. Indeks modulasi FM perbandingan antara deviasi frekuensi maksimum dengan frekuensi sinyal pemodulasi. Dengan perhitungannya, MF sama dengan deviasi frekuensi maksimum dibagi frekuensi maksimum sinyal pemodulasi. Deviasi frekuensi maksimum yaitu selisih antara frekuensi sinyal termodulasi tertinggi dengan terendahnya. Sedangkan deviasi frekuensi yaitu besar selisih antara frekuensi sinyal termodulasi FM pada suatu saat dengan frekuensi sinyal pembawa. Ini ada analisis frekuensi gelombang termodulasi FM. Persamaannya itu EFM sama dengan VC J0 VC kali J0 kali MF kali sin omega C.
CT plus FC. Nah, selanjutnya itu menyesuaikan dari 1 sampai sekian, dimana keterangannya itu EFM sama dengan amplitudo sesaat gelombang termodulasi FM, VC yaitu amplitudo puncak membawa, Jn penyelesaian fungsi Bessel order ke n untuk indeks modulasi, dan MF indeks modulasi FM. Kemudian ada sideband pada FM. Modulasi dari setiap carrier dengan cara apapun menghasilkan sideband. Untuk sinyal termodulasi amplitudo, cara di mana sideband ini dibuat dan bandwidth dan amplitudo mereka cukup mudah. Situasi untuk sinyal termodulasi frekuensi agak berbeda. FM sideband tergantung pada tingkat deviasi dan frekuensi modulasi. Padahal pada faktanya spektrum total untuk sinyal termodulasi frekuensi terdiri dari pembawa ditambah jumlah sideband tak terbatas yang menyebar di kedua sisi pembawa pada kelipatan integral dari frekuensi modulasi. Nah, ini ada tabel relatif sideband amplitude. Sideband dari frekuensi sinyal termodulasi keluar selamanya. Tentunya di luar area sinyal utama itu sendiri, tingkat sideband jatuh, dan untuk sistem praktis menyaring semua tetapi menghilangkannya tanpa ada kerusakan utama pada sinyal. Secara teori, sideband dari frekuensi sinyal termodulasi keluar selamanya. Tadi ini udah dijelaskan ya. Untuk nilai indeks modulasi yang kecil, ketika menggunakan pita sempit FM, sinyal terdiri dari pembawa dan 2 sideband yang ditempatkan pada frekuensi modulasi di kedua sisi pembawa. Oke, selanjutnya ada bandwidth FM. Bandwidth modulasi frekuensi meningkat dengan frekuensi modulasi, tetapi tidak berbanding lurus. Dengan itu, bandwidth modulasi frekuensi adalah masalah utama karena sangat penting untuk memastikan bahwa transmisi ini tetap berada dalam saluran yang dialokasikan. Karenanya, sinyal FM perlu dirancang dengan hati-hati untuk memastikan semua sideband yang signifikan tetap berada dalam alokasi saluran. Selanjutnya, masuk ke modulator FM dengan perhitungannya yaitu EFM sama dengan VC sin dalam kurung omega CT plus MF sin omega MT, yaitu dimana EFM sama dengan sinyal termodulasi FM, EM sinyal pemodulasi, EC sinyal pembawa, VC amplitudo maksimum sinyal pembawa, MF indeks modulasi FM, omega C frekuensi sudut sinyal pembawa dalam radian per detik, dan omega M frekuensi sudut sinyal pemodulasi dalam radian per detik. Nah, ini adalah rangkaian modulator FM kurang lebihnya seperti ini. Modulator FM itu adalah ini definisi singkatnya. Modulator FM adalah suatu alat yang berfungsi untuk menghasilkan sinyal FM. Sinyal informasi yang masuk akan ditumpangkan ke sinyal pembawa atau carrier. Kemudian, sinyal pembawa yang lebih besar akan berubah terhadap frekuensinya. Sinyal pembawa dapat berupa gelombang sinus, sedangkan sinyal pemodulasi dapat berupa gelombang apa saja, seperti sinusoidal, kotak, segitiga, atau sinyal lain. Kemudian cara kerja sinyal yang berisikan informasi akan ditumpangkan ke sinyal pembawa atau carrier, di mana sinyal informasi yang sudah ditumpangkan akan menghasilkan sinyal FM. Ya, nantinya sinyal informasi akan sama dengan besar frekuensi sinyal pembawanya.
Nah, di mana rangkaian yang terdapat di atas faktor CV yaitu dioda yang mempunyai sifat kapasitas berubah-ubah sesuai dengan tegangan yang diberikannya. Kemudian dioda juga yang dapat mengatur atau mengendalikan frekuensi di dalam modulator. Belum. Kemudian dalam penggunaannya, terminal katoda dioda varaktor akan dihubungkan ke tegangan positif, sedangkan terminal anodanya dihubungkan ke tegangan negatifnya. Maka jika terjadi perubahan beda potensial di antara terminal katoda dan anoda yang melebihi breakdown atau tegangan tembus dioda varaktor, maka daerah depresi pada sambungan semikonduktor tipe P dan tipe N dalam dioda varaktor tersebut akan terjadi perubahan lebar. Semakin tinggi tegangan terbalik atau reverse bias yang diberikan pada dioda varaktor, maka semakin lebar pula daerah depresi pada sambungan semikonduktor tersebut yang mengakibatkan semakin rendahnya nilai kapasitansi. Oke, masuk ke demodulator FM. Demodulator FM adalah suatu rangkaian elektronik yang berfungsi untuk membentuk kembali sinyal modulasi kembali seperti aslinya dari suatu gelombang pembawa atau carrier wave yang termodulasi. Ini adalah rangkaian demodulator FM, kurang lebihnya seperti ini. Nah, prinsip kerjanya yaitu suatu demodulator frekuensi adalah mendeteksi sinyal informasi dari sinyal FM dengan operasi yang berlawanan dengan cara kerja modulator FM dengan memisahkan sinyal informasi dari sinyal termodulasi. Pada prosesnya, demodulator FM bekerja dengan memulihkan frekuensi sinyal informasi yang sebelumnya menjadi satu dengan sinyal pembawa. Frekuensi tersebut yang diubah-ubah sesuai dengan harga perubahan amplitude menjadi sinyal informasi yang hampir sama dengan sinyal aslinya. Berikut ini akan ditampilkan bagaimana merangkai suatu rangkaian modulator FM. Karena laptop saya tidak bisa merekam layar, maka langsung saja saya merekamnya dengan menggunakan HP. Oke, yang pertama kita butuhkan yaitu tentu saja osilator. Osiloskop. Kemudian function generator. Dan tentu saja ada ground. Di sini kita membutuhkan 3 ground. Kemudian FM voltage. Lalu ada resistor dengan 75 ohm. Nah, tinggal kita rangkai. Nah, ini masuk ke resistornya. Oh ya, ini belum di rotate. Kemudian ini masuk sini dan channel B nya masuk ke ini. Oke, kemudian kita atur nya 5 volt. Ini
carrier frekuensi itu 100 kHz, kemudian ininya 10 kHz, kemudian pada function generatornya kita juga ini sinusoidal, kemudian frekuensinya itu 10 kHz. Kemudian ini belum diubah, amplitude-nya 5 dan offsetnya 23. Oke. Oh ya, ini groundnya belum masuk. Cek lagi, sebetulnya sudah kita rangkai, cuman ini agar barangkali teman-teman ada yang mau melihat. Nah, voltage offsetnya itu min 7. Tinggal kita running. Nah, kita atur ini di 1,4 dan channel B nya di min 1,4. kemudian scale nya kita turunkan agar terlihat jelas. Nah, kurang lebih jadi seperti ini modulator FM. Oke, kemudian yang kedua adalah rangkaian demodulator FM. Yang pertama dan sudah pasti yaitu osiloskop. Kemudian kita cari voltage gain blocknya, kita pasang sini. Kemudian tentu saja FM voltage, lalu kita pasang ground. Nah, tinggal kita rangkai ya. Nanti untuk menyingkat videonya, kurang lebih nanti jadinya seperti ini dengan ketentuan voltage gain blocknya. Voltage gainnya itu 2000 V/P, dan kita lihat juga ada FM voltage nya, voltage amplitude-nya 5 microvolt, kemudian carrier frekuensinya 100 kHz, indeks modulasinya 5, dan intelligent frekuensinya 10 kHz. Oke, langsung saja kita running. Dan bisa kita atur Nah,
tapi jadinya seperti ini. Demodulator FM. Oke, sekian video dari saya. Terima kasih. Mohon maaf apabila ada salah-salah kata dan kekurangan. Saya Pramudia. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.